Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ini di Amerika. Ternyata LGBT di Amerika itu jauh lebih aktif melakukan pendidikan ataupun pencegahan penyakit HIV dan AIDS dari kelompok heteroseksual, kata Magic Johnson, pemain basket Amerika yang terkena AIDS. Sekarang Komnas HAM, Ya. Pak Pigai. Baik, terima kasih. Katanya ada 7 tuh instansi yang melanggar hak asasi manusia. Apa komennya? Ya, kalau Komnas HAM kan tidak pernah melihat jenis, suku, agama, ras, tapi siapapun yang teraniaya pasti ada berada di sampingnya. Jadi kalau 7 lembaga yang diadukan kemudian dipastikan karena mereka teraniaya, tentu pasti atas nama hak asasi manusia kita ada di samping mereka. Nah, kemudian kembali bicara mengenai LGBT, ya. Bang Karni ingin saya sampaikan bahwa LGBT itu yang sekarang kita bicara dan yang kita lihat itu fakta sosial bangsa ini. Mereka ada di mana-mana, ya, di remang-remang, di bawah pohon. Betul ini benar, fakta ini, ya, di tempat salon, ya, bahkan ada di televisi sekarang ini ada teman-teman kita, ya. Itu fakta bahwa bangsa ini ada sekelompok komunitas itu. Fakta tidak bisa dibantah, ya. Kemudian atas dasar itu, ya, ada 3 dasar utama fondasi berdirinya negara ini yang harus kita ikuti. Yang pertama, landasan ideal Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang kedua, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 28. Lalu yang ketiga, adagium unitarian, ya, adagium kebangsaan, kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika, adagium kebangsaan ini tidak hanya bicara mengenai ras, etnik, agama, tetapi bicara mengenai bagaimana mereka kelompok-kelompok minoritas itu diakui, dihormati, dihargai oleh negara. Ya, kekayaan keberagaman bangsa ini ada karena ada juga fakta kelompok-kelompok minoritas ini. Pemahaman ini yang harus kita pahami bahwa mereka ini ada di bangsa kita. Tuh, ya. Oleh karena itu apa yang perlu dilakukan oleh negara? Saya tarik ke Komnas Hak Asasi Manusia. Ya. Ada yang mempunyai pemangku kewajiban untuk melindungi rakyat, itu adalah negara. Negara ada untuk melindungi rakyat. Negara ada untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Negara ada untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. Kalau dilihat dari fakta adanya LGBT di Indonesia, maka dari sisi penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia belum ada. Tapi dari sisi Undang-Undang Dasar ada, Pancasila ada. Ya, Undang-Undang Dasar pasal 28 ada. Kemudian dari sisi instrumen hukum, peraturan juga ada. Misalnya peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2012. Mereka dimasukkan sebagai kelompok minoritas LGBT. Berarti ada penghormatan terhadap mereka. Demikian pula peraturan Menteri Dalam Negeri juga sama. Nomor 27 2014. Juga dihormati.
Jadi ada fakta bahwa negara telah memberi penghormatan terhadap mereka. Itu satu. Yang kedua, negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat, warga negara Indonesia. Apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas. Kelompok rentan dari kekerasan. Dan 89,3% fakta itu menunjukkan bahwa mereka mengalami kekerasan. Apakah itu kekerasan fisik atau verbal? Di mana Jadi, data oleh karena 83% itu udah di mana Pak Pigai dapat? Tadi dari Yuli, Oh iya, dia yang harus ngomong. pelangi. Saya juga mau tanya dia dapat dari mana kan? Ya, kami Komnas HAM juga 2015 juga sudah lakukan pengkajian dan rilisnya bisa cek di website Komnas bahwa ada fakta mereka mengalami kekerasan verbal maupun juga fisik. Ya, oleh karena itu the government obligation to protect on human right. Artinya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Itu yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga itu negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi warga negara Indonesia. Apakah dia suku A, suku B, agama B, kaum minoritas A, minoritas B, kelompok rentan termasuk LGBT. Ada fakta menunjukkan bahwa ya, mereka hanya mampu bisa bekerja di dunia-dunia yang secara kasat mata kita lihat. Ya, tempat salon, tapi sektor-sektor formal mereka terdiskriminasi. Ada buku laporan dari Arus Pelangi itu, Yuli. Kalau nggak salah setahun lalu diluncurkan. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, itu mereka tidak mendapatkan. Ingat beberapa waktu lalu, ada seorang menteri melarang menerima mereka di dunia pendidikan. Saya kira itu tidak boleh dilakukan oleh pemimpin negara. Negara harus membuka akses yang luas untuk menampung warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Dengan fakta-fakta ini, saya ingin sampaikan bahwa karena kondisi fakta mereka ini ada di Indonesia, kemudian negara harus melindungi mereka, maka sudah saatnya menghormati mereka. Kalau berbicara mengenai apakah mereka itu misalnya perkawinan sejenis bisa dilegalisasi atau tidak, saya ingin sampaikan secara pribadi, mungkin bangsa ini masih butuh waktu yang cukup panjang, membutuhkan diskursus yang panjang. Tetapi penghormatan terhadap mereka harus mulai saat ini. Ingat, Amerika, Eropa saja soal perkawinan sejenis masih belum. Warga negaranya masih belum. Amerika juga baru hari ini. Iya. Kemarin belum. Iya. Oleh karena itu kalau mau, kita kan berpikir bahwa berpotensi mengalami kerusakan otak di atas alis kanan mata yang membuat manusia bisa bertingkah laku sebagai binatang karena yang rusak adalah fungsi mulia otak. Jadi Pak, 70% orang tua, data kami terakhir ya Pak, dalam minggu ini, audiensnya sekitar 400-an sampai 500, saya nggak ingat persis, itu memberikan peralatan teknologi kepada anak yang berusia 3 sampai 7 tahun. Kemungkinan anak itu terpapar pada pornografi, dan yang terpapar pornografi itu Pak, pornografi website itu banyak sekali kandungan lesbian, gay, biseksnya. Hubungannya dengan LGBT ini? Iya Pak, ya sebentar Pak, sedikit lagi ya Pak ya. Nah, jadi Pak, yang dilihat anak itu adalah kegiatan seks sejenis. Nah, otaknya belum bersambungan. Ini belum masuk Pak, masuk ke pusat perasaan ya. Lalu Pak, keluar cairan otak yang bernama dopamin yang membuat anak itu kecanduan. Pak, anak-anak yang sekarang mengatakan dirinya gay, SD, SMP dan sebagainya, yang dia melakukan cuma karena 2 hal, teman-teman. 1, karena meniru. 2, ingin tahu. Karena otaknya belum bersambungan, lalu berkembanglah ini menjadi sebuah bencana yang luar biasa. Pak, kita bicara 1 kalimat lagi Pak. Kita sekarang ini bicara teman-teman tentang 90 juta anak Indonesia berada di 9.000 pulau berpenghuni. Itu tanggung jawab kita semua. Sebab anak-anak ini kemudian disasar oleh website segala macam disebutkan Erlinda itu tadi.
Kita ini sekarang sedang bicara sama siapa ya? Marilah bicara dengan hati nurani kita. Bahwa ya, kejahatan, maksud saya perilaku seksual menyimpang yang dilakukan anak-anak kita itu sebaiknya tidak beralih ke orientasi seksual menyimpang. Tanggung jawab kita semua, terutama Anda para orang tua yang punya anak. Tunggu dulu. Terima kasih Pak. Saya kira Mas Hartoyo ini dulu waktu kecil nggak lihat web, nggak punya, nggak punya. Pak, maaf ya Pak, Bapak jangan menunjuk bagian akhir dari apa yang saya sampaikan. Di depan tadi saya bilang pertama sekali ada Pak pendidikan seksualitas yang tidak genap diperolehnya. Beliau orang tuanya meninggal sejak kecil, diasuh berganti-ganti tangan Pak. Tokoh panutannya, idolanya itu tidak jelas. Ya, yang memainkan role-nya itu nggak jelas Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, Sekarang Bapak psikiater. Jadi orientasinya juga nggak jelas. Pak Fidiansa. Fidiansa saya Bang Karni. Oh Fidiansa. Ya. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih Bu Eli yang sudah memberikan gambaran dari aspek psikologi. Saya adalah dari seksi religi, spiritualitas, dan psikiatri. Artinya kelompok yang memang mencoba menghubungkan apa yang Einstein sejak dahulu kala mengatakan, ilmu tanpa agama itu adalah sesuatu hal yang bisa membutakan. Tapi agama tanpa ilmu bisa lumpuh. Jadi dalam perkembangan ilmu psikiatri itu tidak bisa dipisahkan antara dua komponen tadi. Yang selama ini terjadi adalah pendikotomian antara ilmu pengetahuan yang kita dapat secara sepihak lalu menghilangkan aspek spiritualitas. Padahal definisi kesehatan yang sudah kita pakai dalam Undang-Undang Kesehatan itu jelas. Kesehatan terdiri dari fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi tidak bisa dipisahkan aspek spiritual dengan sosial di dalam sebuah penentuan diagnosis atau kelainan gangguan jiwa. Mohon maaf, buku yang dipakai itu buku saku Pak. Kalau buku kami textbooknya tebal begini Pak. Ya, sama-sama PPDGJ tapi ini yang lengkap. Jadi kalau dibaca utuh ini akan ketemu apa yang terjadi pada diagnosis, yang terjadi pada dinamika yang dikatakan tidak ada, ada. Ada persis, silahkan dibuka nanti halaman 288, kemudian 280, dan 279. Persis kalimatnya ada, ini adalah masih sebuah gangguan. Apa? Gangguan Pak. Gangguan apa? Gangguan jiwa. Itu bukunya buku saku Pak. Ya ini bukunya buku textbook. Ya, itu buku saku namanya. Iya, iya, bukan, ini dia. Lengkapnya di sini Pak. Kalau buku saku itu kan sesuatu yang merumuskan kesimpulan sederhana. Contohnya ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin misalnya, dibacanya cuma satu ayat tadi, celaka orang yang sholat. Dia tidak baca utuh, padahal utuh halaman 288 Pak. Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual adalah F66 X1 homoseksualitas, F66 X2 biseksualitas. Tertulis jelas, silahkan dibuka. Pak Karni bisa baca sendiri. Itu yang pertama. Yang kemudian yang dikaitkan dengan transseksualitas juga sama. Itu terdiagnosis di sini. Karena itu di dalam komunitas yang kami tadi gabungkan antara spiritualitas dengan religi, itu tidak bisa dipisahkan. Diagnosis harus menjadi satu kesatuan. Ketika ada pemahaman spiritualitas dan religius yang dipakai oleh sebuah komunitas sebagai acuan yang tadi sudah dipakai, maka itu menjadi juga penentu sebuah ketentuan diagnosis. Jadi itulah makanya kami dari seksi ini tetap dan melabelkan atau membuat sebuah diagnosis tidak berarti diskriminasi. Pak Karni sakit gigi, misalnya saya bilang Pak Karni sakit gigi. Apa diskriminasi saya bilang harus sakit gigi? Kan tidak. Jadi kami justru ingin membantu. Ketika ini terjadi sesuatu hal yang dialami, tadi yang dikatakan bahwa terapi yang dilakukan dalam bentuk konseling adalah banyak. Kalau seorang dikonseling oleh maling, jadi maling Pak. Kalau orang dikonseling oleh koruptor, jadi koruptor.
Karena itu konseling itu ada prosesnya. Kamilah yang sebetulnya bekerja di dalam aspek itu. Jadi kalau konseling datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater. Kami punya 4 pendekatan. Kalau ada aspek organobiologi, kita berikan obat. Kalau ada aspek psikologi, kita ubah perilakunya. Kalau ada cara berpikir yang keliru, kita ubah kognitifnya. Kalau ada perubahan lingkungan sosial yang berpengaruh, tadi yang Bu Ali sampaikan, kita rubah modifikasi perilaku daripada sosial lingkungannya. Kalau ada pemahaman yang keliru dari spiritualitasnya, kita kembalikan kepada agamanya. Jadi 4 hal ini harus holistik secara keseluruhan. Demikian Bang Karni. Jadi kalau Bapak menganggap itu penyakit, bisa disembuhkan dong? Betul, bisa. Kasusnya banyak Pak, yang bisa disembuhkan. Karena tadi saya katakan, tergantung terapisnya ke siapa Pak. Kalau terapisnya kepada yang tadi saya katakan, mendapatkan sebuah pemahaman informasi yang saya jadi salah. Karena itu kami sekarang membuka diri dengan apa yang mungkin orang kalau datang ke psikolog psikiater itu menjadi alergi. Oh gangguan jiwa, gila, tidak. Semua apa yang terdiagnosis dalam buku ini adalah membantu orang untuk bisa dikembalikan dan dibantu kembali fitrah yang memang kemudian mereka dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Apa bisa menular kalau itu penyakit? Bisa. Tadi yang dikatakan dari Bu Elisman, perilaku itu bisa melakukan sebuah penularan. Penularannya bukan dalam konsep ada virus, ada kuman, bukan. Tapi yang disebut dengan teori perilaku, Pavlov, semua teori-teori yang dipakai dalam teori perilaku adalah teori penularan dari konsep pembiasaan. Kucing saja, anjing saja, dia tahu mencet bel, tet, keluar makanan. Perilaku manusia lebih bisa seperti itu. Dia mengikuti suatu pola akan menjadi suatu karakter, jadi kepribadian, jadi membentuk kebiasaan dan sebagainya, akhirnya menjadi penyakit. Menularnya dari konteks perubahan perilaku dan pembiasaan. Baik, kita rehat dulu sejenak.